Pak? Sehat? Alhamdulillah baik juga Pak. Pak Soleh, kita akan mengadakan coaching besok ya. Iya. Ada beberapa hal Pak. Sebelum melaksanakan coaching besok, sebagai langkah awal saya akan mengajukan pertanyaan nanti ya. Pak Soleh, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang kode penilaian bahwa selama besok coaching, baik pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati. Nanti akan saya nilai apakah pada pelaksanaan coaching besok sudah menggunakan alur tirta atau belum, nanti besok akan kita sampaikan. Terus bagaimana coach memberi tanggapan, itu juga akan saya saya nanti juga. Jangan lupa ya Pak, besok disesuaikan prinsip coaching. Jadi ketika menjalankan coaching harus diperhatikan betul. Ya, misalnya kemitraan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi yang ada di kerja. Terus ini Pak, saya akan tanya nih. Jadi kompetensi apa nanti yang ingin Bapak kembangkan pada coaching? Ya, baik Pak Lasumen ya. Terkait dengan coaching ya, nantinya bersama Pak Wanto ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Tadi ada tiga ya Pak? Iya. Ada tiga kompetensi, ada mendengarkan, ada pertanyaan berbobot, ada kehadiran penuh. Yang berikutnya Pak, kompetensi mana Pak yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin spesifik di observasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak Lasumen nanti bersama Coach dengan Pak Wanto itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, nanti ada dua itu ya, itu yang spesifik. Terus indikator mana dan bagaimana Bapak dalam proses coaching indikator tadi? Baik, indikator yang saya inginkan ya bersama Coach ya kali ini nanti dapat menemukan solusi atau permasalahan ya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak Lasumen. Oke Pak Soleh, saya kira demikian ya. Jadi untuk hari ini cukup kita. Nanti observasinya kapan? Nanti saya segera dihubungi. Nanti akan saya ke sana. Nanti untuk mengamati coaching yang akan kita lakukan di seorang kerja. Ya, Saya kira itu Pak. baik Pak. Siapkan betul untuk waktunya dan untuk hal-hal yang secara teknis nanti mau dikasih. Ya, baik Pak Lasumen ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wanto. Pripun kabari? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Kabar Pak Wanto gimana? Alhamdulillah baik juga Pak Soleh. Kita harus sibuk apa ini Pak? Saya ini kebetulan tidak ada ngajar ya, ngajar. Begini Pak Soleh, ini mohon maaf ini meminta waktunya sebentar, mengganggu waktunya sebentar. Ini saya mau sharing, mau bercerita terkait dengan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Ya, boleh Pak, sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak. Oke Pak, siap. Begini Pak Soleh, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya ketika mengikuti pembelajaran itu kurang antusias Pak. Kurang semangat, terutama saat melakukan praktek olahraga. Itu anak-anak tidak melakukan dengan kesadaran sendiri, sehingga anak-anak itu hanya melakukan olahraga untuk menggugurkan kewajibannya sebagai murid mengikuti pelajaran saja. Kemudian banyak mengeluh, kemudian saya rasa mereka itu hanya senang mengikuti pembelajaran PJOK karena anak-anak hanya di luar kelas, kemudian bisa seenaknya sendiri, kemudian bisa berolahraga sesuai dengan keinginan Pak. Ya, jadi menurut Pak Wanto ya, apa yang Pak Wanto harapkan dari obrolan ini Pak? Oke Pak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Pak tentang antusias
antusiasme anak-anak untuk mengikuti pembelajaran, atau anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian anak-anak itu mencapai kompetensi dengan alur pembelajaran, sehingga murid-murid itu ketika mengikuti pembelajaran PJOK dengan penuh antusias, kemudian dengan penuh kesadaran. Ya, menurut Pak Wanto kan apa saja ya yang membuat murid Pak Wanto itu kurang antusias ya dalam pembelajaran bersama Pak Wanto? Kalau saya ingat-ingat Pak, saya ketika menyampaikan pembelajaran atau ketika sedang mengajar itu mungkin masih banyak berpusat dari saya Pak, atau banyak ceramah, atau hanya komando, banyak memerintah, banyak instruksi, sehingga terkesan membosankan. Kemudian saya terlalu dominasi berbicara tanpa memberi kesempatan anak-anak untuk melakukan diskusi atau menyampaikan pendapat, atau sesuai dengan keinginan mereka pembelajaran yang seperti apa, sehingga pembelajaran hanya satu arah dari guru, Pak. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya Pak Wanto ya. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid ya itu bisa antusias lagi ya dalam pelajaran Pak Wanto? Menurut saya gini Pak, nanti saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang inovatif, kemudian bervariasi, kemudian mengasihkan, sehingga anak-anak tidak bosan. Oke, saya sepakat ya dengan Pak Wanto ya. Lalu menurut pendapat Pak Wanto ya, apa saja yang bisa membuat murid itu lebih asik dan tidak bosan ya dalam pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK ya Pak Wanto? Oke Pak, menurut saya karena PJOK itu ya ketika melakukan itu harus penuh dengan semangat, berarti saya bisa mulai dari awal pembelajaran itu lebih energik lagi, lebih semangat lagi, kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan permainan. Mungkin di awal pembelajaran ketika teori di kelas itu ice breaking, kemudian ketika pembelajaran itu berpusat pada murid melalui kelompok-kelompok kecil, sehingga anak-anak bisa aktif, kemudian kompetensi pembelajaran bisa tercapai Pak. Oh ya, kalau boleh tahu Pak Wanto ya, Pak Wanto itu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Sementara ini saya menggunakan sumber belajar buku paket yang ada di perpustakaan dan LKS Pak. Oh ya, dua sumber itu ya. Ya, Pak. Adakah sumber selain buku paket ya? Sebenarnya banyak Pak, memang tetapi pemanfaatnya belum maksimal, seperti internet, kemudian media sosial, tapi sampai saat ini pemanfaatannya belum maksimal. Oh ya. Nah, itu Pak Wanto ya. Jadi saya yakin sekali ya bila Pak Wanto itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya. Pasti nanti murid itu akan antusias ya dalam pembelajaran Pak Wanto. Jadi sekarang apa rencana Pak Wanto itu untuk menyelesaikan masalah ini Pak Wanto? Oke Pak, untuk yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti YouTube. Ya, itu pun YouTube kalau bisa ya yang dibuat oleh gurunya sendiri, modelnya langsung dari gurunya sendiri, sehingga akan memotivasi anak. Loh, gurunya aja bisa, saya akan termotivasi untuk mengikuti. Kemudian pendekatan ya generasi Z ya, jadi pasti banyak pemanfaatan dengan media sosial seperti TikTok, IG,
Kemudian nanti juga saya ketika praktek juga akan pendekatan fun game sehingga anak-anak lebih semangat. Kemudian yang kedua, saya akan memberi tugas sesuai dengan kebutuhan anak sekaligus dengan minat bakat siswa. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid bisa melakukan pembelajaran dengan minat bakatnya sehingga endingnya mereka mengikuti pembelajaran PJOK dengan senang, dengan kesadaran diri, Pak. Itu ide bagus sekali Pak Wanto ya. Mudah-mudahan nanti berhasil ya. Kemudian apa komitmen Pak Wanto ya terhadap rencana Pak Wanto? Oke Pak, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana yang pembelajaran yang mengasihkan, berdiferensiasi tadi, kemudian menggunakan sumber belajar yang variatif, kemudian saya juga akan menerapkan merdeka belajar sehingga anak-anak akan belajar sesuai dengan kodrat, minat dan bakatnya. Kemudian saya juga akan memberi ruang atau kesempatan anak-anak untuk mengeksplor dirinya sendiri sehingga pembelajaran berjalan dua arah. Ya, bagus sekali Pak Wanto ya. Saya sangat mendukung ya rencana Pak Wanto yang mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar sesuai harapan Pak Wanto ya. Ini sudah hampir 15 menit sampai 20 Pak Wanto ya waktunya ya. Oke Pak, terima kasih Pak Soleh atas waktunya, atas sharingnya. Mohon doa dan supportnya. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus berlangsung. Jadi nanti mohon maaf ketika suatu saat saya juga meminta waktu Pak Soleh lagi untuk sharing lagi. Semoga kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid, kemudian bisa melayani atau menyampaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, Pak. Boleh Pak Wanto, nanti kalau ada waktu lagi ya saya siap untuk membantu Pak Wanto. Gitu ya Pak Wanto. Ya, terima kasih Pak Soleh. Sama-sama Pak Wanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam Pak Nasimin. Ini Pak, jadi Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Manto. Gimana rasanya? Alhamdulillah senang ya Pak Nasimin ya dengan coachingnya Pak Wanto tadi Pak. Gini Pak, jadi sebelum penutupan ya, sebelum kita tutup, saya mau bertanya pasca observasi ini Pak ya. Oke, yang pertama Pak, mungkin saya akan menanyakan apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian tadi ya, ini apa? Ya, oke Pak Nasimin, terima kasih ya. Saya melakukan proses coaching ya dengan Pak Wanto tadi ya, dengan alur delta yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oh gitu, itu ya Pak ya. Iya. Oke, tadi yang saya amati juga gitu Pak. Jadi dari coaching yang tadi sudah berjalan dengan baik ya. Jadi alhamdulillah coaching dengan Pak Wanto tadi berjalan baik. Yang seperti yang dengan sampaikan, jadi betul. Jadi dengan sudah menyampaikan dengan alur cerita yang baik, seperti yang Anda dengan sampaikan di awal. Jadi pertanyaan-pertanyaan coaching sehingga coaching bisa menemukan permasalahannya. Dan juga coaching sudah sesuai dengan prinsip ya Pak. Tadi sudah dengan sampaikan alur cerita tadi sudah disampaikan. Berikutnya pertanyaan lagi nih Pak sedikit ya. Sebelum kita tutup, pertanyaan yang terakhir nih, kompetensi apa Pak nanti yang mau sedangkan kembangkan lagi setelah coaching? Ya, baik Pak Nasimin ya. Kompetensi yang saya inginkan ya, yang saya kembangkan lebih memahami lagi
proses Anor Tirta ya, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Oke, siap. Baik Pak, jadi semoga ke depan Pak Soleh bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, bisa mengembangkan coaching, jadi bisa memancing coaching. Saya kira itu ya Pak. Hari ini coaching yang sudah panjenengan lakukan sudah baik. Saya kira nanti di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi untuk kita bisa saling mengisi. Ya. Boleh Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.